Kembali lagi di Anyus Malam, pemirsa. Satreskrim Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara mengamankan pelaku pembunuhan anak pemilik toko besi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti besi yang digunakan untuk menganiaya korban. Satuan Reskrim Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara mengamankan pelaku penganiayaan terhadap korban Stephen, warga Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaku pembunuhan sadis tersebut diketahui bernama Ali Ketat, yang tiap harinya tidur di emperan toko-toko di Pematang Siantar. Pelaku kabur usai menganiaya korban dengan sebuah besi. Diduga motif pelaku kesal karena pernah diusir dan ditendang korban dari emperan belakang rumah yang sekaligus dijadikan tempat usaha keluarga korban. Kita melakukan penangkapan atas nama Ali. Yang bersangkutan kita kenakan pasal penganiayaan terhadap orang sehingga mengakibatkan kematian. Ini beberapa barang bukti yang kita amankan, yaitu sebuah tongkat besi dan pisau serta gunting dan cutter, dan ada beberapa uang, sejumlah uang 6.730.000. Dari tangan pelaku, polisi menyita besi yang digunakan untuk membunuh korban dan uang jutaan rupiah. Sebelumnya, aksi penganiayaan secara membabi buta pelaku terhadap anak pemilik toko besi terekam kamera pengawas. Pelaku memukul korban dengan besi berkali-kali hingga korban tewas bersimbah darah. Peristiwa ini dilaporkan oleh warga yang saat itu menemukan korban. Hingga kini, polisi terus mendalami dugaan gangguan kejiwaan terhadap pelaku. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Polisi membekuk pria pembunuh tokoh adat Lampung bergelar Ngediko Kepaloratu di rumahnya, wilayah terbagi besar Lampung Tengah. Diduga lantaran sakit hati, korban dianiaya hingga tewas dengan 37 tikaman di tubuhnya saat dalam perjalanan menjemput cucunya. Hasanusi bin Nusi, warga Terbanggi Besar, dibekuk tim gabungan Polres Lampung Tengah dan Polda Lampung di rumahnya saat sedang tidur. Pria 54 tahun ini merupakan pembunuh seorang tokoh adat bergelar Ngediko Kepaloratu pada Rabu 29 September lalu. Dalam proses penangkapan, pelaku mengakui perbuatannya lantaran sakit hati kepada Abdullah Jauhari. Dari rumah pelaku, petugas menyita sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban. Tersangka sendiri melakukan hanya sendirian. Kejadian sekitar jam 6 pagi, berlangsung 15 menit. 15 menit ya? TKP di Terbanggi Besar, Kalimusuk. Motif masih kami dalami. Yang jelas ada persinggungan atau urusan pribadi. Sebelumnya jasad Jauhari dibawa ke rumah sakit Yukum Medical Center setelah ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan lintas Sumatera, Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Korban ditemukan seorang warga yang sedang melintas. Menurut keluarga, saat itu korban dalam perjalanan ke rumah cucunya dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar ke sekolah. Curiga terlibat prostitusi, orang tua menggerebek anaknya di sebuah kos-kosan di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, ternyata sang anak tengah asik kumpul kebo dengan pasangannya. Orang tua di Makassar menggerebek anaknya sendiri saat tengah asyik kumpul kebo dengan pasangannya di sebuah kos-kosan. Di dalam kamar tersebut, orang tua mendapati dua anak perempuannya tengah asyik membadu kasih dengan dua teman wanita dan satu teman laki-lakinya. Penggerebekan itu dilakukan setelah orang tua cemas. Dua anak perempuannya berinisial AY dan ST terlibat kasus prostitusi online dan kabur dari rumah selama 1 bulan lebih. Untuk bertahan hidup, mereka menjual telepon genggam miliknya dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar kos dan makan sehari-hari. Petugas akhirnya membawa kelima anak tersebut ke Mapolsek Rapocini untuk diperiksa lebih lanjut. Anggota mengamankan 5 orang remaja di kos biru di Jalan Pelita. Jadi mereka itu diamankan terkait dengan adanya laporan orang tua. Jadi laporan orang tuanya melaporkan bahwa anaknya itu meninggalkan rumah. Kemudian
dia mengindikasi bahwa anaknya itu terlibat ke dalam suatu jaringan prostitusi online. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan indikasi adanya prostitusi yang dikhawatirkan oleh orang tua sang anak. Namun Polsek Rapocini terus mendalami kasus ini guna menemukan fakta-fakta lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 tukang ojek tega mencabuli anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Saketi, Pandeglang, Banten. 2 pelaku berhasil ditangkap, 1 pelaku lainnya ini masih dalam pengejaran. Inilah 2 dari 3 pelaku pencabulan anak di bawah umur yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan ditangkap di kediamannya setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari orang tua korban. Sementara 1 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Kejadian bermula saat pelaku usai menjemput korban pulang dari sekolah. Korban diajak ke sebuah kebun untuk mengajari korban mengendarai sepeda motor. Saat korban belajar sepeda motor, pelaku merasa terpancing hingga akhirnya meminta korban untuk tidur bersama dengan diiming-imingi uang Rp20.000. Cuma dia minta uang doang. Hah? Cuma minta uang doang. Buat uang, ngasih uang. Ya sambil belajar motor ya. Oh, sambil belajar motor. Dikasih uang berapa? Berapa? 20.000. Kita mendapatkan keterangan dari orang tua korban bahwa anak tersebut merasa sakit atau perih saat buang air kecil. Dari situ orang tua korban curiga terhadap anak tersebut sehingga menanyakan apa yang terjadi. Di situ anak atau korban ini menyampaikan bahwa dia habis ditiduri oleh 3 orang laki-laki dewasa. Atas perbuatannya, 2 pelaku yang sudah ditangkap dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Takut akan diceraikan istri ketiganya, Bandar Narkoba di Pontianak berhasil kabur dari lapas kelas 2A Pontianak. Namun persembunyian bandar narkoba ini akhirnya terungkap sehingga langsung ditangkap oleh polisi. Pelarian Saleh alias Salep Kurap, bandar narkoba yang kabur dari lapas kelas 2A Pontianak 1 bulan lalu berakhir. Ia berhasil ditangkap di rumah istri keduanya di kawasan Sungai Kakap Kuburaya, Pontianak. Sebelumnya Saleh berhasil kabur dari lapas dengan menjebol atap lapas Blok A. Setelah keluar, ia berjalan kaki menuju rumah kerabatnya di kawasan Tanjung Raya 2. Saleh mengaku kabur dari lapas karena takut diceraikan istri ketiganya. Namun selama 1 bulan kabur, Saleh tidak menemukan istri ketiganya. Bapak lari kenapa? Dari lapas. Ceritakan aja. Terutama saya mau ceraikan istri saya. Mau diceraikan? Istri yang keberapa, Pak? 3. Yang ketiga, berarti mau diceraikan istri ya? Iya. Jadi istri yang ketiga rumahnya di mana, Pak? Di Rujuk. Udah ketemu, Pak? Pelaku yang merupakan residivis narkoba ini sebenarnya akan mendapat keringanan hukuman. Namun karena pelaku kabur, keringanan hukuman pun dicabut. Polisi juga menyelidiki warga binaan lain bernama Urai yang membantu Saleh kabur dari penjara. Nah, kebetulan bertemulah atas nama Urai atau U. Nah, dari situ jadi bahan diskusi dan menjadi curhat dari SK, sehingga Urai pada akhirnya mungkin karena saking lamanya si tersangka ini, DPO ini sebagai penghuni lapas, sehingga Urai mau membantu. Saleh kabur pada tanggal 3 September 2021 lalu. Setelah Saleh berhasil kabur, pengamanan lapas pun diperketat agar tidak ada lagi warga binaan yang kabur. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru dilantik menjadi kepala sekolah di sekolah yang tidak ada alias fiktif. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.